Shalom dan selamat pagi untuk kita semua, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Trisurya di program Lentera Anugerah, di mana program ini menyapa kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum kita mengawali segala aktivitas kita. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa setiap hari kami merasakan atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dan juga pada saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber penguatan, yang juga menjadi sumber pedoman dalam kami menjalani hari-hari kami. Kiranya Engkau berfirman bagi kami, dan Roh Kudus-Mu lah yang menolong kami agar firman-Mu dapat kami laksanakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang sampai kepada kita pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 128 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikian firman-Nya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, tema kita adalah berkat dalam rumah tangga. Bapak, Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita dalam sebuah keluarga pasti menginginkan berkat dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita pasti menginginkan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Lantas di antara kita banyak yang mencari-cari bagaimana cara untuk kita berbahagia dalam rumah tangga kita. Banyak orang mengatakan bahwa uang, harta itu adalah menjadi sumber kebahagiaan yang paling utama. Namun saya ingatkan bahwa uang dan harta bukan hal utama untuk mencapai sebuah kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga kita. Bapak, Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan, firman Tuhan kita pada hari ini mengajak bagaimana caranya supaya dalam kehidupan rumah tangga kita itu boleh berbahagia. Kalau kita melihat dalam pembacaan firman Tuhan ini, mau mengatakan akan syarat, akan cara untuk kita mendapatkan sebuah kebahagiaan. Nah, langkah utama atau cara pertama yang bisa kita dapatkan untuk mencapai sebuah kebahagiaan adalah takut akan Tuhan. Bapak, Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, takut akan Tuhan bukan takut seperti kita melewati sebuah tempat yang menyeramkan. Bukan takut seperti melihat sosok hantu, tidak. Tapi takut akan Tuhan adalah sebuah sikap rasa hormat yang kita lakukan dengan sikap rendah hati kepada Tuhan. Dalam artian lain, takut akan Tuhan adalah menjauhkan diri dari segala kejahatan-kejahatan. Walaupun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan itu, namun kita tidak melakukannya. Karena kita lebih patuh kepada firman Tuhan. Itulah sikap takut akan Tuhan. Artinya inilah syarat utama yang kita lakukan untuk kita bisa memperoleh berkat dalam rumah tangga. Berkat dari Tuhan atas rumah tangga kita, yaitu takut akan Tuhan. Nah, yang kedua adalah bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah,
tentu kita senantiasa harus menyerahkan hasil pekerjaan kita kepada Tuhan. Namun bagian yang harus kita lakukan adalah senantiasa bekerja dengan sungguh-sungguh untuk bisa mencukupi segala kebutuhan kita. Artinya kalau kita sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberikan berkat-Nya bagi kehidupan kita dalam kehidupan rumah tangga. Namun dalam sikap bekerja sungguh-sungguh dan memakan hasil jeripayah kita, jangan timbul sebuah iri hati. Tuhan sudah melihat akan sebuah porsi dalam kehidupan kita masing-masing. Setiap orang pasti porsinya berbeda-beda. Maka jangan kita iri ketika kita mendapat jatah seperti ukuran baju M, orang lain mendapat XL atau double XL, maka itu memang sebenarnya sudah porsinya masing-masing. Dan bagian kita juga sudah mendapat. Maka jangan timbul iri hati ketika kita menerima berkat dari Tuhan, dari hasil pekerjaan kita yang sungguh-sungguh tersebut. Karena Tuhan sudah melihat porsi kita dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Nah, tentu dua hal ini ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka kita pasti menantikan berkat Tuhan yang pasti dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan akan senantiasa memberkati dalam kehidupan rumah tangga kita. Bila kita takut akan Tuhan dan juga kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan juga memakan hasil jeripayah kita. Nah, lantas berkat Tuhan itu yang bagaimana? Apa saja berkat Tuhan yang akan kita terima ketika kita sudah melakukan dua hal tadi? Yang pertama yang kita dapatkan adalah dikatakan berbahagia. Bahagia ini adalah sebuah keadaan yang menyenangkan, keadaan yang sukacita. Dan ini sangat dicari oleh setiap orang, berbahagia. Inilah berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita mengalami sebuah perasaan sukacita yang luar biasa. Nah, yang kedua adalah baik keadaan kita. Artinya segala sesuatunya Tuhan akan cukupkan. Tuhan akan senantiasa memberikan penguatan bila kita dalam rumah tangga kita itu menghadapi persoalan-persoalan. Ketika kita menjalankan takut akan Tuhan tadi, maka Tuhan akan memberkati kita dan baiklah keadaan kita. Dan juga digambarkan di sana, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Anak-anakmu akan seperti tunas pohon zaitun. Bapak Ibu, kalau kita melihat istri adalah seorang yang senantiasa menjadi penolong kita. Dan tidak dikatakan seperti pohon kelapa dalam firman Tuhan ini, tapi seperti pohon anggur. Kalau pohon kelapa kita melihat itu dia bisa berdiri tegak sendiri. Pohon anggur itu juga artinya pohon anggur harus dilekatkan, ya. Kita harus mengaturnya sedemikian rupa agar berbuah dan dilekatkan. Artinya yang melekatkan itu adalah kita sebagai penopang kehidupan, dan istri itu kan melekat kepada kita, dan ketika istri melekat kepada kita, maka dia akan menjadi sebuah pohon anggur yang subur. Artinya sebuah hal yang sangat sukacita yang boleh kita terima. Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu semua yang kita mau dapatkan kebahagiaan dan juga segala keadaan yang baik tersebut, syarat utama yang harus kita ingat adalah bahwa kita sebagai kepala rumah tangga harus senantiasa takut akan Tuhan. Maka semua berkat itu akan boleh sampai kepada keluarga kita masing-masing. Jadi mari bersama-sama kita sebagai keluarga laksanakan firman Tuhan untuk senantiasa takut akan Tuhan agar kita boleh senantiasa diberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam surga, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa firman Tuhan sudah kami dengarkan. Agar mampukan kami Bapa untuk melaksanakan firman-Mu, dan juga kami boleh menjalankan takut akan Tuhan, agar kami senantiasa boleh mendapatkan berkat Tuhan.
Terima kasih Bapa. Dalam satu hari ini kami menyerahkan kehidupan kami di tangan-Mu, Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Ampunkan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat Tuhan. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan melindungi saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.